Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alkisah, ada seorang kontraktor yang bekerja pada sebuah perusahaan properti ternama. Di usianya yang ke-50 tahun, telah terpikirkan olehnya untuk mengakhiri karirnya sebagai seorang kontraktor dan kembali kepada keluarga yang telah cukup lama ia tinggalkan. Materi yang selama ini ia cari sudah ia dapatkan. Harta dan kekayaan bukan lagi menjadi tujuannya. Namun, ia ingin mencari hakikat sebenarnya dari kehidupan ini. Dan tentunya mempersiapkan diri untuk kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat kelak. Oleh karenanya, pada pagi hari itu, sang kontraktor menghadap kepada sang direktur dan mengajukan surat pengunduran dirinya. Pada dasarnya, sang direktur keberatan atas permohonan pengunduran diri bapak tersebut. Bagaimana tidak? Selama ini bapak tersebut telah menjadi aset utama perusahaan. Keterampilannya tak perlu diragukan lagi. Perusahaan mencapai masa keemasan di masanya. Setiap proyek yang ia tangani selalu berhasil. Beliau terkenal dengan kejujuran dan keprofesionalannya. Oleh karenanya, ketika sang kontraktor tadi mengajukan surat pengunduran diri, sang direktur mengajukan satu persyaratan, yaitu untuk dibuatkan satu rumah lagi. Rumah yang merupakan karya terbaik beliau sepanjang menjadi kontraktor dalam tempo 1 tahun. Ketika mendengar syarat tadi, sang kontraktor sangat berkeberatan. Beliau ingin segera mengundurkan diri. Namun ternyata masih harus menjalankan tugas terakhir. Dengan sangat terpaksa, sang kontraktor menerima syarat yang diajukan sang direktur. Ternyata hanya dalam tempo 8 bulan, sang kontraktor mampu menyelesaikan tugasnya. Namun ternyata karyanya kali ini bukanlah karya terbaik, melainkan karya terburuk sepanjang karirnya. Bagaimana tidak? Dengan perasaan terpaksa, ia membangun rumah tersebut. Oleh karena itu, kualitas bangunannya pun asal-asalan. Selesai membangun rumah tersebut, beliau menghadap sang direktur. Pak Direktur, ini kunci rumah baru yang menjadi syarat pengunduran diri saya, kata sang kontraktor. Oh, tidak Bapak. Sebenarnya rumah tersebut bukanlah untuk perusahaan, melainkan itu merupakan hadiah untuk Bapak atas pengabdian luar biasa Bapak selama ini. Ambillah rumah tersebut, jawab sang direktur. Mendengar jawaban sang direktur, bapak tadi langsung lemas. Bagaimana tidak? Ternyata rumah yang ia bangun bukanlah untuk perusahaan, melainkan untuk dirinya. Mengapa ia tidak membangun rumah terbaik kalau ternyata itu untuk dirinya sendiri? Malahan rumah tersebut adalah rumah terburuk yang pernah ia bangun. Akhirnya bapak tadi menyesal atas apa yang ia lakukan. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. Nauzubillah. Saudara-saudara sekalian, semoga kita tidak bernasib sama seperti bapak kontraktor tadi. Apalagi di bulan Ramadan kali ini. Inilah kesempatan kita untuk melakukan segala amalan terbaik di bulan penuh rahmat ini. Bahkan kita harus menjadikan Ramadan kali ini
sebagai Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Mengapa kita harus melakukannya? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih punya kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Bisa jadi ini merupakan Ramadan terakhir kita. Oleh karenanya, kita harus menjadikannya sebagai Ramadan terbaik. Hal ini perlu kita lakukan agar kita tidak bernasib sama dengan sang kontraktor tadi. Akhir yang menyedihkan, karena di akhir karirnya sebagai kontraktor, ia malah menghasilkan karya terburuk, bukan sebaliknya. Apalagi kita yang tidak pernah tahu masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan atau tidak. Sungguh sangat rugi kalau kita kalau ini merupakan Ramadan terakhir kita. Namun ternyata kita malah melakukan amal terburuk atau menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan terburuk dalam hidup kita. Oleh karenanya, saat ini mulai harus kita azamkan dalam diri kita untuk melakukan segala aktivitas sebagai aktivitas terbaik dalam Ramadan kali ini. Salat kita merupakan salat terbaik yang pernah kita lakukan. Tilawah Quran kita merupakan tilawah terbaik. Sedekah kita merupakan sedekah terbaik. Dakwah kita merupakan dakwah terbaik. Apapun itu yang kita lakukan adalah yang terbaik. Siapa tahu ini merupakan Ramadan terakhir kita. Kita tidak pernah tahu tentang usia kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun usia kita, karena kematian bukanlah urutan dari tua ke muda atau dari muda ke tua, akan tetapi ia datang kepada kita secara acak. Ia datang kepada kita pada waktu yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.